Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari berbagai macam mara bahaya. Masih semangat ya hari ini ya belajar matematika bersama? Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengubah pecahan ya. Yang pertama akan kita pelajari yaitu mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Gimana ya caranya ya? Ya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ini yang akan kita lakukan pertama adalah kita harus mengubah penyebut dari suatu pecahan itu menjadi 10 atau mungkin 100 atau mungkin menjadi per 1000. Misal langsung saja kepada contoh soal ya. Misalkan di sini Ibu beri contoh 3/5. Ya, 3/5 ini caranya untuk diubah menjadi desimal, yaitu mungkin kita bisa rubah dulu ini untuk bagian penyebutnya itu kita rubah dulu menjadi per 10 dulu ya, supaya lebih gampang dulu kita rubah dulu menjadi per 10. Nah, kira-kira ini supaya penyebutnya menjadi per 10 ini kira-kira dikali berapa coba? Dikali berapa coba menurut anak-anak? Dikali 2. Ya, betul, dikali 2. Misalkan begini, 3/5 dikali ini kan ya 2. Nah, kemarin kan untuk pertemuan sebelumnya, untuk kesempatan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk pecahan sendiri apabila penyebutnya dikali 2 maka pembilangnya juga harus dikalikan 2 gitu ya, nggak boleh beda gitu kan ya. Nah, sekarang kita hitung 3 dikali 2 berapa? 6 ya. 5 dikali 2 berapa? 10. Iya, 10. Nah, kalau sudah begini caranya bagaimana ya? Caranya gampang. Tinggal ini yang bagian pernya ini kita taruh di depan, penyebutnya kita taruh di depan, kemudian kita beri koma. 6 di sini kita pindah ke sini. 6. Nah, jadi untuk hasil dari 3/5 ini hasil desimalnya adalah 0,6. Mudah ya. Nah, ini baru contoh yang per 10 ya. Kita akan untuk contoh soal selanjutnya yaitu misalkan kita buat per 100. Misalkan buat per 100 saya beri contoh 1/4 ya. Untuk 1/4 kira-kira ini ya, kira-kira 4 ini kalau supaya bisa bertemu menjadi 100 maka dikali berapa menurut anak-anak? Dikali berapa kira-kira ya? Dikali berapa? 25. Betul, dikali 25 ya. Karena kalau 4 di sini untuk dijadikan per 10 kan nggak bisa ya. Misalkan Ibu mau tak jadikan per 10 aja, ini nggak bisa anak-anak. Kenapa? Karena 4 dikali 2 berapa? 8. Ya kan kurang deh kalau mau 10. 4 kali 3 berapa? 12. Nggak bisa kalau dia dirubah menjadi per 10, dia nggak bisa. Dia harus dirubah menjadi per 100. Nah, supaya ketemu per 100, maka untuk 4 ini kita kalikan dengan berapa? 25. Betul. Nah, kalau penyebut dikalikan 25, maka untuk pembilang juga harus dikalikan berapa? 25. Sama ya, harus sama nih. 1 kali 25, 25 per 4 kali 25, 100. Nah, kalau sudah begini, ini mau caranya ngerubah gimana? Oh, gampang banget tuh anak-anak tuh. Tinggal ini kita kasih 0 depannya, kemudian koma 25, taruh aja di sini. Jadi deh, gitu. Ya, udah jadi kayak gitu aja. Gampang kan ya? Semuanya sudah paham ya? Ini adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ibu hapus ya. Ibu hapus, semuanya sudah paham, Ibu hapus ya. Kemudian untuk selanjutnya kebalikannya nih. Untuk selanjutnya yaitu dari desimal. Nah, desimal menjadi biasa. Pecahan desimal
menjadi pecahan biasa. Nah, kalau tadi kan pecahan ke desimal, sekarang kita balik nih, desimal ke pecahan yang biasa. Misal di sini ibu punya contoh nih, 0,75. Gimana dong ini caranya? Gampang, caranya gini, 75 kita tulis dulu di atas ya. Untuk menandai bahwa itu per 10 atau per 100, ini kita bisa lihat belakang koma ini belakang koma ini ada berapa angka ini? 2 ya kan? Ada angka 7 sama angka 5, 2 angka. Berarti kalau 2 angka berarti sudah kita lihat itu per 100. Tinggal gini, 1, 2 gitu ya. 75 per 100. 100 ini dari mana? Nah, dari ini nih. Ini kan ada 2 angka kan? 1, 2. Ada 2 angka toh, angka 7 sama angka 5. Berarti per 100. Begitu ya. Nah, terus ini kita sederhanakan. Kalau 75 per 100 kan terlalu besar ya untuk dijadikan pecahan biasa. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kira-kira nih. Mau kita bagi berapa ya? Supaya ketemunya paling sederhana nih. Misalkan kita bagi berapa? 25 ya, 25. Ya, 75 bagi 25 bisa. 100 bagi 25 bisa juga. Berapa ketemunya? 75 bagi 25 ketemunya 3 ya. Kemudian 100 bagi 25 ketemunya 4 gitu. Ini sudah paling sederhana, udah nggak bisa dibagi lagi kan. Itu sudah pecahan yang paling kecil, ya kan? Untuk contoh yang selanjutnya, nah ini nih 0, di sini ada misalkan 625. Nah, 625 kita tulis dulu nih di sini nih per ya. Nah, kira-kira ini per 100 atau per 10 atau per berapa ya? Per berapa ya? Ada berapa angka ini nih? Ada berapa angka ini? Coba hitung ya. 1, 2, 3. Oh, 3 angka. Tulis dulu ini nolnya. 1, 2, 3. Kalau di sini ada 3 angka, berarti di sini nolnya juga harus 3 angka ya. Harus 3 nih nolnya. Tulis gini ya. Tambah angka 1 depannya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Ya, nolnya ini dia harus mengikuti berapa jumlah angka dari belakang koma ini. Gitu ya. Berarti dia per 1000. Nah, kira-kira ini mau dibagi berapa ya? Supaya dia menemukan hasil yang terkecil, yang paling sederhana nih. Kira-kira mau dibagi berapa? Mau dibagi 25 dulu? Boleh. Misalkan mau dibagi 25 dulu. Dibagi 25 boleh. Ketemunya kira-kira berapa? Saya taruh sini aja ya. 625 dibagi 25 ketemunya, atau mungkin mau langsung aja ya. Kayaknya kelamaan ya kalau ini ya. Misalkan gini Bu, bisa kok mau dibagi 25 dulu boleh, mau dibagi langsung ke 125 juga boleh ya. Di sini kita ambil cepatnya aja nih. Nah, berarti di sini hasilnya ada 5 per 8. Kalau kalian kesusahan langsung ke 125, kalian bisa dibagi ke yang kecil dulu, misalkan dari 25 dulu boleh. Oh, 25 kelamaan nggak ya? Misalkan gitu, Bu, saya mau ke 50 aja. 50 kalau bisa dibagi dengan 625 boleh juga. Ini Ibu langsung aja ya, Ibu bagi dengan 125 maka hasilnya 5. Kemudian 1000 bagi 125 hasilnya ada 8. Paham sampai di sini? Gampang kan ya? Iya, kita hapus. Untuk selanjutnya yaitu dari pecahan biasa ke persen ya. Selanjutnya kita ke pecahan biasa jadi persen nih. Kalau tadi kan ke desimal tuh, sekarang ke persen nih. Nah, ke persen. Misalkan Ibu di sini kasih contoh aja, misalkan berapa ya? Langsung aja misalkan 3/4 nih. Nah, 3/4 nih. Bu, biar jadi persen gimana? Kemarin Ibu sudah bilang kalau dijadiin persen, namanya persen itu berarti per berapa ya? Per 100. Persen, per 100%. Gitu ya. Berarti ini kira-kira ini biar penyebutnya jadi
per 100 nih, kita mau kalikan jadi sama berapa? Dikali berapa kira-kira biar dia ketemu 100 nih? Berapa? 25 ya. Kita per 25. Ya, karena yang bagian penyebut dikali 25, maka yang bagian pembilang juga harus dikali 25. Harus sama, nggak boleh beda, harus seragam ya. 3 kali 25 berapa tuh? 75. 4 kali 25 berapa tuh? 100. Udah ketemu kan ya? 75 per 100, berarti di sini tinggal kasih aja 0 gini-gini. 75 pindah. Ketemu deh, gampang banget kan ya? Bisa pasti ya. Ya. Udah paham? Saya hapus ya. Sekarang kebalikannya nih. Sekarang berarti dari pecahan apa? Persen, dari persen ke pecahan yang biasa ya. Dari persen ke pecahan biasa nih. Contoh soal, misalkan di sini ibu punya contoh 40%. 40% ini kita tinggal tulis saja nih. 40-nya di sini per, kalau ada tanda begini berarti kemarin per berapa? 100 ya. Ya, 40 per 100. Kita kalau sudah ketemu begini bisa kita sederhanakan supaya kita mudah ya, nih. Ini kan sama-sama ada nolnya ya. Ya, ada nolnya tuh ini tuh. Nah, 0, 1 di sini bisa kita coret. Kita pecah telurnya 1 nih. Crek, pecah telur 1. Kalau di sini yang dipecah telurnya cuma 1, kita yang bagian bawah juga bisa dipecah telurnya 1. Kalau di sini telurnya yang dipecah 1, di sini maka telurnya yang dipecah juga harus 1. Kan ketemunya gini nih. Udah gampang nih. Kira-kira supaya lebih sederhana kita bisa bagi berapa coba? Bagi 2 ya. Bagi 2. Ketemunya berapa dong? 4 bagi 2 berapa? 2. 10 bagi 2 5. Ini masih bisa disederhanakan lagi nggak gini? Nggak bisa, berarti ini sudah ketemunya. Berarti 40% ini untuk menjadi pecahan biasa, pecahan yang paling sederhana ketemunya 2 per 5. Paham sampai di sini? Cukup ya untuk materi hari ini, Ibu. Kalau misalkan terlalu cepat dalam menerangkan, kalian bisa kasih komen ya di Google Classroom ya. Insya Allah nanti Ibu perlambat lagi. Atau mungkin kalian bisa ulang-ulang lagi nih Ibu dalam menerangkan. Itu misalkan kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi videonya. Ya, cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.